Di dunia ini ada orang yang dipatuhi karena jabatannya, dan ada yang diikuti karena hatinya. Yang pertama akan kehilangan pengaruhnya begitu kursi itu diambil, sementara yang kedua akan tetap dihormati bahkan ketika ia sudah pergi. Kita sering mengira kekuasaan adalah segalanya, bahwa jabatan tinggi otomatis akan membuat seseorang disegani. Padahal kuasa hanya bisa memaksa orang untuk tunduk, tapi tidak bisa memaksa orang menundukkan hati. Rasa segan itu bukan lahir dari rasa takut. Ia lahir dari rasa hormat, kepercayaan, dan teladan yang nyata. Ia tumbuh dari rekam jejak yang konsisten dan dari sikap yang membuat orang merasa aman berada di dekatnya. Di dunia kerja, kita semua pernah melihatnya. Ada atasan yang membuat timnya bekerja dengan semangat, dan ada yang membuat timnya bekerja sambil menahan stres. Bedanya bukan di jabatan, bukan di keahlian, bukan di keahlian teknis semata, tapi di kualitas manusiawinya. Dan malam ini, mari kita bicara tentang pemimpin yang benar-benar disegani. Bukan yang hanya memimpin dengan perintah, tapi yang memimpin dengan teladan. Menurut Harvard Business Review, rasa segan tidak pernah lahir dari rasa takut. Ia tumbuh dari kombinasi rasa hormat, rasa percaya, dan bukti nyata dari sikap seseorang. Simon Sinek berkata, pemimpin sejati bukan yang memaksa orang untuk mengikuti, tapi yang membuat orang ingin mengikuti. Maka, kalau kita bicara soal kepemimpinan, bukan soal kursi, bukan soal pangkat, bukan soal gelar. Kita bicara soal hati, sikap, dan konsistensi. Pemimpin yang biasanya disegani punya 7 ciri. Dan itu bukan hasil dari kekuasaan yang diwariskan, tapi hasil dari sikap yang dibangun bertahun-tahun. Mari kita uraikan satu persatu, sambil kita bertanya pada diri kita sendiri. Jika aku memimpin, apakah aku sudah seperti ini? Inilah 7 ciri pemimpin yang disegani. Pertama, integritas yang tak bisa ditawar. John Maxwell pernah berkata, kepercayaan itu adalah mata uang tertinggi. Sekali integritas itu runtuh, di bawah akan ikut lenyap. Integritas itu adalah fondasi. Tanpa itu, semua yang dibangun akan runtuh. Pemimpin bisa saja pintar, tapi kalau sekali berbohong, ia kehilangan bukan hanya kepercayaan, tapi juga rasa hormat yang tak akan pernah kembali. Bayangkan sebuah gelas kristal, begitu retak, walau direkatkan kembali dengan lem terbaik sekalipun, ia tak akan pernah kembali utuh seperti semula. Begitulah integritas. Pemimpin yang disegani tahu bahwa reputasi bukan dibentuk dari kata-kata manis, tetapi dari janji yang ditepati, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kedua, bisa membuat tim merasa nyaman.
Simon Sinek itu berkata, tim akan bekerja maksimal jika mereka merasa dilindungi. Rasa aman bukan berarti tanpa masalah, tetapi berarti memiliki pemimpin yang berdiri di depan saat badai datang dan berdiri di belakang saat pujian datang. Pemimpin yang disegani tidak menciptakan budaya saling menyalahkan satu sama lain. Ia menciptakan ruang di mana orang berani berkata jujur. Orang berani berbicara tanpa takut harus dimarahi. Di dunia kerja, rasa aman ini mahal harganya. Karena dari rasa aman, lahirlah ide-ide terbaik. Dan tanpa rasa aman, orang akan diam. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Yang ketiga, konsisten antara ucapan dan tindakan. Janji tanpa tindakan adalah hutang kepercayaan. Pemimpin yang disegani tahu bahwa kata-katanya adalah cerminan dirinya. Mereka tidak berkata iya untuk semua hal, tapi kalau sudah mereka berkata iya, mereka akan menepatinya. Konsistensi adalah bukti bahwa kata-kata bukan sekedar basa-basi, karena pemimpin yang pelin-pelan akan membuat timnya itu gamang. Begini maksudnya, kata-kata itu ringan, tapi bobotnya bisa seberat gunung ketika diucapkan oleh orang yang menepatinya. Yang keempat, berani ambil keputusan yang sulit. Ada saatnya pemimpin harus memilih, bukan antara yang baik dan yang buruk, tapi antara dua hal yang sama-sama sulit. Pemimpin yang disegani tidak lari dari momen seperti ini. Ia tahu keberanian mengambil keputusan di tengah resiko adalah tanda bahwa ia layak untuk diikuti. Keputusan sulit adalah ujian kepemimpinan, dan justru di titik inilah karakter asli seorang pemimpin akan terlihat. Yang kelima, mendengar sebelum berbicara. Seorang pemimpin yang disegani tahu bahwa ia tidak selalu punya semua jawaban. Mereka mau mendengar, bahkan pada suara-suara kecil yang sering diabaikan. Karena terkadang solusi terbaik datang dari orang yang tidak pernah kita sangka. Pemimpin besar punya telinga yang lebih luas daripada mulutnya. Yang keenam, memberi teladan kerja keras. Tidak ada yang lebih mematikan wibawa seorang pemimpin selain hanya memerintah tanpa mau turun tangan. Pemimpin yang disegani akan selalu ikut bekerja. Ia akan memegang kemudi ketika badai datang. Bukan hanya berdiri di dek sambil memberi perintah. Teladan itu lebih tajam daripada 1000 instruksi. Yang ketujuh, mendorong orang lain untuk berkembang. Kesuksesan sejati pemimpin bukan diukur seberapa tinggi ia naik, tapi seberapa banyak orang yang ia bawa untuk naik bersamanya. Ia tidak takut kalau ada orang yang lebih hebat darinya, karena bagi dia itu adalah kemenangan.
Pemimpin sejati seperti matahari. Ia bersinar bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk kehidupan di sekitarnya. Pemimpin yang disegani bukan yang paling galak, bukan yang paling pintar, bukan yang punya jabatan tertinggi, tetapi yang paling konsisten, yang paling tulus, yang paling peduli. Kuasa bisa memaksa orang untuk tunduk, tapi hanya ketulusan yang membuat orang menundukkan hatinya. Maka sebelum kita bertanya, apakah aku dihormati? Mari kita bertanya terlebih dahulu, apakah aku pantas untuk dihormati?